Hari ini kita dari gunung ke gunung. Saya yang bukan kita. Kamu yang dari gunung Saya. turun naik gunung Naik lagi gunung ya. lagi dan saat ini di sini hawa ini sembribit sekali. Tapi Kenapa? karena kita berada di awan, di atas awan. Di ketinggian Di ya? ketinggian. Di puncak ya? Di puncak. Hari ini kita ada di sebuah tempat. Namanya? Namanya Joglo Karang Kadempel, bener ya? Kadempel. Kita ada di Wonolopo, Gulurejo, Lendah, Kulon Progo. Tepuk tangan buat Kulon Progo. Hari ini kita hadir di Kulon Progo, Mbak Betul. Marta. Dan tadi kan kamu bilang puncak. Puncak. Kita ini sedang di sebuah puncak. Puncak apa namanya? Namanya Puncak Pekok. Pekok nama tiaku. Loh itu kan. Pecok. Iya Puncak Pekok. Bukan ya? Bahasa Inggris ya? Iya bahasa Inggris. Kita itu Puncak di Gunung ya. Pecok. Jadi kita bisa melihat View, pemandangan. hamparan. Kalau sana daerah mana? Sentolo. Oh ini dari Bantul kelihatan. Oh Daerah iya, sana iya. daerah Bantul, daerah Oke. sana Kulon Progo. Iya, jadi kita memandang dua kabupaten dari sini. Luar biasa Wah, kan? ini tempat yang sangat Gunung itu istimewa. juga kelihatan Iya, loh dari Bo. sini. Itu lompat lagi. Kalau malam ngalor. Kelihatan yang pas Bukit Bintang itu. Oh, berarti 3 kabupaten. benar Bahkan banget. kadang Boyolali juga kelihatan. Iya, Ayo. Gunung Merapi. Nah, Gunung Merapinya. Pokoknya view-nya keren banget Keren di sini banget. ya. Dan teman-teman harus datang ke sini karena di sini banyak sekali disuguhkan wisata alamnya. Kita nanti juga ketemu dengan teman-teman UMKM di sini, Mbak Marta. Pastinya, karena saya Marta Sasongko. Saya Aat Kumorojati. Kita sedang di acaranya Dinas Koperasi dan UKMDY yang ingin menyapa para pelaku UMKM. Ini dia Sarasehan Si Bakul. Boleh tepuk tangan dong. Nah salah satu yang di sini ini sebagai ikonnya itu Ya. adalah batik. Batik. Kalau bilang lendah Ya. ya itu pasti pikirannya batik. Makanya hari ini saya Pantes langsung kok pakai pakai batiknya. batik. Oh iya nih Pasti loh, ini coba. enggak dari rumah ini. Enggak. Terus kamu mau bilang apa? Pasti ini belum bayar ini ya. Nah, itu batik ya. Batik. Nanti Jadi coba ini kita khas akan banget. cari tahu batiknya apa, seperti apa nanti kita cerita-cerita. Iya. Dan sekarang juga langsung bersama dengan dua pelaku UMKM yang ada di sini ya. Dua akamsi yang langsung datang ke sini, Betul. anak kampung sini. Oh, Akamsi. Iya. Oh, anak kampung sini ya. Pasti Yang kamu Akamsa ya? Akamsa, Anak kampung sana. sana. Jauh di sana. Iya. Yang Oke. pertama, ini dengan Mas siapa ini? Boleh kenalan gak ini? Nama saya Arif Suseno. Mas Arif Suseno. Ngapain ke sini, Mas? Saya diundang ke sini, Mas. Saya diundang Pak ini. Oh, diundang. Mas, Tapi hari ini dia bawa sesuatu Bawa gitu. ya. produk. Mas Arif produknya yang ini mana pelaku nih? Boleh usaha juga. ditunjukin. Produknya apa? Itu ya. Boleh diambil, boleh nggak apa-apa dibawa sini. Biar semakin dikenal. Iya. Jadi Saya ini bawakan. adalah apa ini, Mas? Ini dari kayu. Iya dari kayu jati Pak. Kap lampu tidur. Ini Sebenarnya jati Jawa apa jati Londoy? jati hutan Pak. Jati hutan. Jati hutan. Oke. Bedanya apa jati hutan sama jati? Kan jati londo kan juga ada jati palet biasanya. Jati palet. Oh. Kualitasnya nggak tahan lama. Biasanya Kalau ini gitu. tahan lama ya. Insya Allah Pak. Ini Mas Arif Ya bikin apa aja ini dari kayu? ini salah satu sampel aja nggih. Niku lampu meja terus ada juga saya buat lampu dinding. Lampu dinding, Terus ada juga lampu gantung lampu gantung, dan semuanya dari kayu. Oh, berbagai macam. Ini kalau mau lihat katalognya ada katalognya ada di mana? di Tokopedia. Oh, Wes. sudah main Tokopedia. Sudah dijual online. Dari kapan? Dari awal mulai 2018. 2018. Oh, udah lama. Udah punya udah lumayan. berapa karyawan ini, Mas? Alhamdulillah baru sendiri. Oh, luar biasa ya dari 2018. Tonggone iki kok aku ora dijak-dijak. Sendiri itu sendirian benar Sendirian? apa keluarganya juga diajak? Kadang sama istri. Oh, enggak maksudnya ini yang bikin Mas Arif. Yang jual, Saya. Terus? yang ngatur mengelola keuangan? Ya saya sendiri. Nah terus istrinya ngapain? Istrinya ya bantu kadang. Bantu membelanjakan uangnya ya. Oh iya iya pinter. Betul pinter. sekali Pak. Kamu kok ngomongnya betul kayak berat banget tuh. Itu adalah keprihatinan saya, Mas. Keprihatinan kita bapak-bapak ya Mas. Iya.
Iya. Oh, jadi Mas Arif bikin ini. Ini materialnya dari mana ini? Biasanya saya ambil dari tempat gergaji ya. Oh, maksudnya di daerah sini daerah toh? sini Oh, daerah sini. banyak Kulon Progo aja materialnya. banyak. Karena kita juga lihat di sini pohon Pohon jati jatinya masih juga banyak. banyak gede-gede juga iya. ya. Oh, berarti SDA sumber daya alamnya masih ada. Masih ada. Dibikin ini. Ada inovasi produk yang lain mungkin yang belum dibikin tapi sudah direncanakan Mas Arif. Direncanakan mungkin ada kombinasi nanti ke depannya itu ada Apa ini kombinasi? rangkanya tuh pakai kayu jati terus nanti cupnya itu dibungkus pakai rotan Pak. Tapi kan Oh. belum sampai ke sana. Rotan, berarti mau main rotan. Tapi tapi- selama ini belum. Belum, ada kombinasi, ada rencana. untuk Kenapa pakai ke kok sana. berpikir ke rotan? Apa pernah dapat pelatihan atau gimana? Enggak, karena saya saya rasa itu kombinasinya itu cukup menarik. Menarik. Nanti antara kayu jati, Ada pasarnya ya kayaknya. ada pasar. Karena Sebenarnya belum ini jadi pakai rotan berarti masih pakai akar. Akar pun jadi. Karena tiada rotan. Oh, malah pun pantun jadi. loh. Semenjak pakai jati, batik. Iya. Oke, kalau maaf ini di Tokopedia gimana penjualannya gimana? Laris penjualannya nggak? ya itu relatif Pak, itu jadi kadang itu per hari itu kadang ya 1-2, tapi kadang kalau ketemu pembeli buyer itu kalau dari misalkan pengelola hotel atau Ada yang kafe, nyari di Tokopedia gitu? ada Pak, itu ada yang satu order itu bisa 70, bisa Oh, pernah sesekali itu 140 apa ya kalau nggak salah. sesekali. Sesekali. Berarti ora kerep. itu Ini kan- pernah diajak pameran gak sih? Mau Pernah nggak ikut diajak pameran gitu? Ya sebenarnya ada penawaran juga Bu, tapi Oh. kan apa ya Kuantitas. kemampuan yang untuk membuatnya Arep sik arep dipamer ke apa? Karena produknya iya. nggak ada. Produknya entek. Oh, Entek. habis. habis mau nyari teman itu juga susah-susah gampang kalau untuk kerajinan itu. Ini kerajinan ya beda ini. tangan kan beda hasil. Betul, betul, betul. Seperti itu. Kalau untuk kerajinan handcraft. Mas Jadi, Arif, tanganan ya. sudah pernah dengar si bakul? Baru kali ini. Baru ini? Heeh. Luar biasa. Dari 2018 baru ini? Baru kali ini. Oh iya, memang. Untungnya Mas datang ke sini loh. Iya. Iya, ini saya penasaran juga Memang- ini. Oh ya. Memang kita hadirnya 2019-an lebih ya. Gak apa-apa. Iya. Mas Arif, nanti ini mumpung acaranya si Bakul, ini memang kita di sini tuh ketemu dengan orang-orang kayak Mas Ya. yang punya usaha yang mungkin sebenarnya pengen usahanya itu berkembang, pengen naik kelas, tapi bingung kayak Ya. gitu. Jadi nanti Mas Arif kita datangkan teman-teman Plut yang hadir di sini. Betul. Ini nanti Mas Arif bisa langsung ngobrol, bisa langsung cerita usahanya seperti ini, pengen apa, pengen perizinan kayak gitu semuanya kita siapkan. Ini persembahan dari Dinas Koperasi Provinsi didanai dengan dana keistimewaan. Dan gak cuma Mas Arif, Ya. semua Bapak Ibu yang di Semua sini. Bapak Ibu yang ada di sini ini boleh nanti memanfaatkan fasilitas yang kami sediakan di sini. Betul. Sudah ada Dimas sama Rafael. Mas Dimas sama Mas Rafael boleh berdiri dong. Nah, Dadah-dadah. itu ada Mas Dimas sama Oh, iya. Mas Rafael Ini Bapak nanti Ibu. curhat pokoknya Iya. usahanya seperti ini, pengen Matenun. ikut si Bakul karena di si Bakul sendiri nanti kalau dikurasi, dikurasi itu dipilih, dilihat, diberi masukan sudah masuk, ini nanti juga bisa seperti Tokopedia, jadi ada market hub-nya, orang-orang bisa pesan, bisa tahu produknya dan ada fasilitas apa Mbak Marta? Yaitu free ongkir. Free ongkir. Wah. Weh, Kok tepuk pasti kan tangan mau. loh. Iya Pak, Pasti itu yang pengen jadi kendala loh. untuk apa? Untuk para pembeli itu ongkirnya itu Pak. Nah, iya, karena ini Ongkirnya kan berat ya. mahal ya. Iya, Kan betul sekali. volumenya ini berat jadi. Masuk volume. Nah ini kita sudah menyediakan free ongkir, nanti kita akan cerita-cerita tentang free ongkir. Oke. Begitu Mas Arif. Siap. Oke. Semangat Ini, ya, Mas semangat. Arif. Semoga nanti tahun ini tambah karyawan. Amin. Istrinya tetap satu aja, pokoknya karyawannya Loh tapi aja. istrinya Jangan jadi banyak-banyak. karyawan Nah itu dibayar repotnya loh nanti loh. istriku nambah buat karyawannya nambah. Kan kita juga ikut repot. Beneran dibayar. Wah, Oke, itu dia. Mas Arif boleh kembali ke tempat duduk. Ya, terima yang kasih. satunya tinggal dan Iya. ini boleh Kita ditaruh bawa ya. pulang. Oh. Berat ini saya. Jati ya Mbak. Terima Terus kasih saya Mas Arif. Iya. Masih ada satu yang kita Iya. strap. Kita strap. Untuk tetap di sini. Ya. Iya. Ini adalah Vio. Silakan boleh mengenalkan Mas, diri. boleh diperkenalkan dulu. Siapakah Anda? Anda sebagai apa? Baik. Punya apa? Iya.
Agak dekat mikrofonnya. Ya. Oke. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Vio. Di sini sebagai koordinator di bidang pariwisata. Seperti yang disampaikan tadi oleh Bu Marta terkait Gulurejo adalah spesial brandingnya ada di batik. Selain kami itu menjual tentang kami mengkoordinasi UKM batik yang ada di Gulurejo ini. Emang di sini ada berapa sih UKM Banyak. batiknya? Di satu pedukuhan di Gulurejo itu ada 10 pedukuhan. Di satu pedukuhan itu ada 15 UKM batik lebih home industry kayak gitu. Jadi kebayang Banyak. berapa Ya, banyaknya ya. dan setiap karena batik di sini tuh bisa dibawa pulang. Maksudnya? Banyak ibu-ibu itu yang batiknya di rumah Oh, maksudnya dibawa pulang ke sambil rumah. punya baby Oh, itu kan baby. bisa sambil batik. Jadi di rumah pun dapat penghasilan seperti Oh, itu. sebentar, soalnya dia mikirnya batiknya bisa dia bawa pulang. Yang mana? Proses membatiknya, di proses yang Oh, membatiknya itu prosesnya. bisa dibawa pulang. Jadi Oke. karyawan Nah. itu nggak harus di satu tempat gitu ya. Iya, Mereka boleh jadi- membatik di rumah. Sampai beberapa waktu lalu kami itu mendapat predikat desa wisata batik Gulurejo karena Oh, iya iya. iya. kami bisa mengatakan di awal berdirinya setelah UNESCO menetapkan batik warisan budaya Budaya. Tabenda Indonesia di Gulurejo ini menggeliat karena program dari pemerintah. Tapi memang dari dulu memang sudah ada turun temurun batik gitu. Dulu awalnya di sini tuh kalau menilik dari sejarah Iya. dari mereka itu buruh Buruh di kota. di kota. Karena kalau batik dulu tuh nggak bisa di satu tempat karena mungkin karena apa ya untuk memonopoli ya mungkin ya Oh pada iya, pada pinter loh dahulu. Mas ya itu. Itu jadi tidak diketahui semua prosesnya. Tapi kalau Oh. sekarang kita florkan Melorote proses. di mana gitu. Kalau dulu ya. konsennya di Gulurejo ini untuk batik putihan sama Bironi. Oh iya iya Nah, iya iya. iya. Untuk pewarnaan ada di kota. Makanya kalau setelah kami banyak mengetahui tentang itu Belajar bisa ya. explore dan bisa meningkatkan skill di sini dan mengembangkan batik yang ada di Gulurejo ini. Oke. Jadi sekarang tumbuh menjadi UKM ya dari Ah, dulu buruh. bener. Sekarang mereka Ini mohon masing-masing maaf Iya. ini. punya Kalau usaha. yang melakukan aktivitas membatik itu kira-kira range umurnya yang seberapa, Mas? Range umurnya di sini udah mulai dari kecil, random banget. Oh, Di sini iya. tuh semuanya karena dari SD udah dibekali basic skill tentang batik. Jadi ada di muatan lokal bahwa mulai dari SD itu udah harus dikenalkan dengan batik dan Wah, keren. kami ditekankan untuk menggunakan batik ketika hari Kamis. Oh, itu iya. wajib menggunakan batik. Jadi bisa mendorong meningkatkan tingkat produksi batik yang ada di Betul Gulurejo sekali. dengan cara mewajibkan seluruh siswa untuk menggunakan batik dan mengenal batik. Jadi Jadi ada- batik di sini lestari. Sekarang ada regenerasi pembatik kalau gitu. Pembatiknya regenerasi, Ada betul. anak-anak muda. Iya, ada. Oh. Itu contohnya bestie saya Mas Bayu tadi itu Nanti sekarang narasumber menjadi kita ya. iya untuk apa ya? Brand ambassador batik. Batik itu Oke. saya sering ngobrol sama Mas Bayu karena dia baru umur segitu udah bisa mengembangkan batik bahkan ke mancanegara. Mancanegara. Oke. Kami ada karena selain komoditi. Kenapa bisa sampai mancanegara? Iya, bicara tentang itu karena pada awalnya fokus dengan produk kainnya, sekarang kami bukan fokus bisa menambah proyek di bidang edukasinya. Oh, Jadi edukasi. lebih ke experience yang dijualkan, yang ditawarkan kepada wisatawan itu experience. Berarti bisa nih pengalaman. belajar batik ke sini. Bisa banget. Ada paketnya. Ada paketnya. Oke. Nah, dan kebetulan sekarang baru banyak diminati oleh wisatawan mancanegara. Kalau Gitu dia. wisatawan Besok- lokal gimana? Besok ada lokal kami sekarang ada program dari pemerintah itu namanya penguatan profil Agak pelajar Pancasila. Itu kami menarget itu untuk kunjungan ke Gulurejo. Jadi Oke. UKM yang ada di Gulurejo itu selain menjual produk batik, mereka juga bisa edukasi. Dan Oke. itu juga dari segi apa ya uang yang dihasilkan juga cukup lumayan karena yang dijual jasanya. Oh, jadi ada dua jenis nih, memproduksi batik dan juga edukasi, Edukasi. batik. Iya, seperti jadi itu. Untuk wisata pengembangannya ya. Mas, ini Mas Vio. Ini kan ada nih produk kayak gini kan
apakah sudah Bisa ada kolaborasi? rencana kolaborasi? Kalau tadi kan Mas Arief mau bikin rotan. Nah, besok Kenapa pakai nggak ada batik aja batiknya. gitu loh. Gitu kan Ini menarik. good ide. Wow. Good ide, bener. Ini Malah ngide ini tadi. berarti Mas Arief besok kolaborasi ya. Jadi UKM yang ada di sini bisa didorong untuk Nah, kolaborasi. Iya benar. begitu. Jadi harus ada kreativitas. Batik itu nggak harus produk-produk seperti furniture, tapi makanan juga bisa. Betul. Peyek di batik juga bisa. Belum ada loh. Kesel bro. Loh, sing penting Masa laris. peyeknya di Loh, mau batik. nih peyek iming piro 2.000 iso dadi 20.000 mergo ono batike. Lah terus gak jadi dimakan. Ya dipangan, tetep enak dimakan kan Iya. bisa ya itu. Kayak artisan namanya. Nah, Iya. peyek artisan, betul. Tapi intinya gini nih, anak-anak muda sekarang berarti di sini itu sudah ikut mengembangkan batiknya. Ya, sangat ikut Ada yang baru berkontribusi. nggak ketika batiknya itu punya anak-anak muda? Yang baru Motif-motif. motif-motif Nah. baru. Nah, seperti tadi ada batik Mahindra. Mm-hmm. Itu juga mulai mengembangkan juga tentang nanti motif-motif yang lebih Gen Z banget, lebih ke milenial. Jadi anak-anak muda itu tidak lagi kalau seperti ini kan motif-motif klasik ya. Kalau saya cocok buat Mas. Ha-ha, cocok. karena saya klasik, mukanya kan klasik. Gitu. Ya. Loh, maksudnya cocok. Aku sendiri loh Pas ya. loh. Nah, seperti yang dikenakan oleh Bu Marta ini kan udah motif kombins antara modern dan tradisional di mana Jadi lebih kekinian motif ya. pakemnya ada di parang tapi dikombins dengan menggunakan abstrak. Abstraknya. Ya, jadi anak-anak sekarang lebih kalau lebaran dulu carinya hem yang polos kayak jenengan atau batik, bukan batik ada motif-motif itu. Sekarang- anak muda sekarang bisa carinya batik. batik. Visit ke galeri itu langsung Mas cari batik. Galerinya mau di mana lebaran." kalau ada alamatnya? Banyak banget di Ngulurejo yang mempunyai galeri batik dengan nanti keunikan di setiap galeri itu mempunyai keunikan masing-masing. Ada Jadi ketika datang ke Ngulurejo itu tidak bisa nggak cuma wah di sana ada spesialnya di bidang ini nih. Di sini ada yang menggunakan warna alam, di sana ada yang spesialis menggunakan naptol, di sana ada yang Oh, iya, spesialis menggunakan remasol, ada yang indigosol dan proses-proses itu akan Kayak cah kaos ya. membedakan banget. Cah kaos Iya. ya. Oke, Iya. oke. Nah, seperti itu yang ditampilkan di itu ada batik t-shirt. T-shirt, kaos. Kombins antara batik tapi dengan t-shirt. Oh iya Jadi, iya iya. Jadi kaos tapi ada gambar ada batiknya. Masih budayanya masih dipegang. Ya, jadi ketika ke coffee shop itu kalau kayak gini kan masih kata orang lihat kaku gitu ya. Oh iya. Tapi kalau udah menggunakan itu bisa dikatakan. Padahal "Wah, ke ini coffee shop itu yang penting satu. apa Bawa bayar?" duit. Yang Iya. penting bayar. Tapi kan Oke. membawa batik ke dalam coffee shop itu mesti hal-hal yang agak masa aku neng coffee shop gue batik. Oh. Masih jadi apa ya? Jadi pandangan ketika sopo kayak pakai batik. Ternyata Berkondangan itu. soalnya. Oke. Seperti Iya. kayak di kondangan karena masih biasanya pandangannya formal-formal ya Betul. batik. Tapi Oke. sekarang ketika Itu. dipakai teman-teman di Ngulurejo, teman-teman muda, batik itu akan menjadi Lebih sebuah kekinian. kekinian, Iya. menjadi lifestyle. Ketika kita jalan-jalan pakai batik, pasti orang akan lihat, wah kayak mesti wong Ngulurejo. Bener Kok batiknya ngono kae? Mesti lombok neng ndi mesti nganggo batik kayak mesti Nah. wong Ngulurejo. Harus Dan- seperti itu ya. Bener banget. Iya loh jualan Setiap batik ini. Mas. Iya. Gimana nggak pakai batik. Iya. Oke, ini menarik sekali dan nanti kita akan bahas. Ini baru 2 perwakilan potensi dari Luar Ngulurejo ya. biasa. Tapi nanti kita bahas lagi lebih luas lagi seperti apa. Jadi tetap di Sarasehan Sibakul. Halo Sobat UMKM, perkenalkan saya Mas Bira. Dan saya, Sri Kandi. Kali ini kami akan memperkenalkan apa itu Sibakul Market Hub. Keuntungan tergabung dalam Sibakul Market Hub adalah layanan gratis ongkir ke seluruh wilayah Yogyakarta. Cara daftarnya mudah. Pertama, silahkan masuk ke laman sibakuljogja.jogjaprof.go.id. Kemudian klik Sibakul UKM. Login dengan akun yang sudah didaftarkan Sibakul Jogja. Setelah masuk pada laman ini, pilih fitur, kemudian klik kurasi Market Hub. Lalu pastikan tambahan kelengkapan data wajib sudah centang hijau semua ya. Jika sudah, klik produk baru atau pengajuan kurasi. Lalu klik tombol plus. Kemudian, isi semua kelengkapan datanya ya. Jika lebih dari 5 hari kerja produk Anda belum terkurasi, segera hubungi WA admin ya. Nah, mudah kan caranya? Selamat mencoba.
Nah, hari ini juga istimewa. Ya. Karena narasumber kita juga istimewa sekali. Istimewa sekali. Karena dana keistimewaan. Bener Jadi memang banget. istimewa. Jadi seperti yang tadi kita sampaikan di depan bahwa kita di sini itu didanai oleh dana keistimewaan. Jadi Bapak Ibu di sini harus tahu, oh ternyata dana keistimewaan bermanfaat buat masyarakat. Buat apa saja toh? Nah, nanti kita cerita-cerita Mbak Ini masnya Marta. wakil Pani Radio ya? Saya temannya Pak Aris. Oh itu ya Pak Aris. Hari ini Bapak Ibu ini spesial sekali yang hadir menemui bertatap muka dengan kita Betul. semuanya. Yang pertama adalah Pak Aris Eko Nugroho SPMSI. Beliau ini adalah Pani Radiopati Keistimewaan. Pak Aris. Nggih, Mbak Marta, Mas Saat. Begitu sampai di sini itu apa ya Pak? Kalau dari sisi istimewanya Pak? Jadi kalau saya lihat terus terang alamnya, tapi ada yang positif, ada yang kurang positif, tidak negatif gitu ya. Tapi yang pasti kalau dari sisi alam tampaknya luar biasa. Hanya kemudian bagaimana kita bersama-sama menjaga alam ini. Saya selalu ingat apa yang dipesankan Gusti Mangkubumi ke kami itu. Jadikan gunung sebagaimana gunung, jadikan pantai sebagaimana pantai, jadikan sungai sebagaimana sungai. Artinya apa? Artinya bagaimana kita bersama-sama menjaga alam. Bahkan sekarang ini khusus Kesultanan juga ada lembaga yang khusus menangani alam. Yang kebetulan di sini ada putra dari Gusti Condrokirono, Mas Marel, ini yang menjadi pengagengnya. Dan beliau konsentrasi betul berkaitan dengan lingkungan alam yang ada di Yogyakarta. Karena alam ini menjadi bagian yang harus terus kita wariskan kepada generasi berikutnya. Jadi menjaga bagaimana tetap continue pelestariannya. Oh baiklah. Kita berikan apresiasi dulu dong Pak Aris. Biasanya beliau itu kalau sudah sampai di satu tempat itu langsung melihat titik-titik tertentu. Wong saya yang nyeritani kalau di sini jatine gede-gede itu juga Pak Aris. Wong saya juga yang nyeritani kalau ada pisang gede-gede juga Pak Aris di sini. Loh itu berarti potensi yang tadi sudah dipotret oleh beliau. Dan itu nanti bisa dimaksimalkan, kita kolaborasi bareng pemerintah dan masyarakat dan kita juga nanti cerita-cerita dana keistimewaan ya Pak, bagaimana bisa dimanfaat oleh masyarakat di sini. Iya, secara langsung maupun tidak langsung ya. Nah, makanya juga kita hadirkan wakilnya Bapak Ibu semuanya ya di sini ya. Sudah kenal beliau ya? Pak Ajrudin Akbar, Pak Muhammad Ajrudin Akbar Esos. Beliau adalah wakilnya Bapak Ibu di DPRD DIY. Ini orang sini betul ya Pak? Pak Ajrudin ya? Asli toh. Asli gitu ya. Akamsi itu tadi. Emang Akamsi bener Pak? Iya betul. Kampung sini? Emang rumahnya di mana Pak? Ya, kok saya nggak tahu Pak? Sekilo dari sini. Oh sekilo dari sini. Oh iya berarti memang anak kampung sini ya Pak? Betul. Tahu betul yang disampaikan Pak Aris tadi ya Pak? Potensi. Ada yang sudah baik, ada yang sedikit PR itu ya Pak? Ada PR. Oke, kalau gitu nanti kita bahas juga potensi yang bisa dikembangkan ya Pak. Dan kemudian kula nuwun untuk Pak Lurah Gulurejo, Bapak Bejo Santoso, Pak Lurah. Ya, selamat sore. Ini numpang ngobrol-ngobrol Pak, ketemu dengan masyarakat yang ada di sini. Ini tadi dirasani loh sama kita. Gimana? Pak Lurah Malit. Weh. Pak Lurah itu sudah datang awal loh. Meruput ya. UKM-nya belum datang, Pak Lurah sudah datang. Ya, emang Pak Lurah orang sini kok. Jadi kan wirawirinya di tempat ini. Oke, selamat datang katur Pak Pani Radiopati, Pak Aris Eko Nugroho SPMSI, juga beliau Bapak anggota Dewan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Pak Muhajrudin Esos, dan juga pelaku usaha batik, owner Sembung Batik Mas Bayu Permati. Iya, nanti Pak Lurah bisa kita cerita-cerita nanti potensi yang ada di sini, apa yang bisa dimaksimalkan. Mumpung ketemu Pak Dewan, mumpung ketemu Pak Pani Radiopati. Nah, ini langsung juga kita fasilitasi buat ini ya, bisa koordinasi bukan gimana kita, gitu. kita cuma
dari dana keistimewaan. Oh ya, kita cuma mempertemukan ini loh bagaimana kita. Tapi kan kita berperan. Iya, tapi nggak banyak sih kalau kita. Iya, pura-pura banyak aja. Aku yang dapat apa-apa tuh mah dapat batik barang ini ceritanya gimana ini? Ini karena ada sebelahnya Pak Lurah. Ini? Tahu saya cuma polosan, saya tuh masang-masang. Kamu gak kenalan sih tadi. Sudah disebutin sama Pak Lurah. Betul. Ini salah satu orang muda yang sudah meneruskan bagaimana batik seperti tadi yang diceritakan Vio ya. Iki sakjane anake bapake. Koncone bapake kowe. Mas Bayu Permadi nih owner ya, batik halo, Sembong. selamat sore Bu, selamat sore pagi ini Bu. Sore boleh, sore. pagi boleh, bebas siang. pokoknya. Ya Padang lah Bu. Ya. Ini kita mengharap pencerahan. Pencerahan. Karena adanya program Sibakul ini, semoga kita nanti bisa mewakili perasaan kita yang sedikit. Apa yang dirasakan Dek Bayu? Karena Napa dengan kacamata dunia yang kita itu mau dilihat, tapi bagaimana caranya gitu loh Bu. Tenang, itu loh. ada Pak Aris. Iya itu nanti kita. Ada Pak Jrudin. Oh, siap. Sebelahnya lagi Pak Lurah. Ini terima kasih ya Bu. Iya. Sudah dimaklari. Dimaklari. Salah ya Bu. Nanti beres pokoknya Bayu. Oke, kita apresiasi, kita tepuk tangan dulu buat narasumber kita. Betul sekali. Jadi sebelum kita lanjut, ini kan tadi Bayu pengen dikenal. Bapak Ibu juga boleh seperti itu karena di sini kita juga membawa fasilitas Mbak. Kita punya foto produk gratis. Oh iya betul. Ini fasilitas dari Sibakul yaitu fasilitas foto produk. Jadi nanti Bapak Ibu yang bawa produk kayak Pak Arif bawa produknya lampu, ini bisa minta tolong ke teman-teman kita untuk difoto produk gratis. Aku gelo Mas. Ngopo? Orang gowo produk. Padahal duwe. Nah tadi sudah kita tanya produknya apa. Wah saya punya ini lah pun mboten dibetol. Nah, ini kenapa ada foto produk? Karena nanti ketika mendaftar Sibakul ya pengen dapat yang tadi free ongkir. Itu harus nanti lolos kurasi untuk market hub. Nah salah satunya adalah ada foto produk. Foto produk. Makanya tapi minimal nggak ke situ dulu deh. Misalnya nanti foto produknya bisa dipakai untuk ngiklan. Ngiklan tuh nggak harus kemana-mana, update status WA. Iya, kalau fotonya bagus, produknya cantik, itu akan orang-orang akan jadi pengen beli. Betul. Iya. Oke, kalau gitu sekarang tanya Pak Lurah ya. Kita tanya Pak Lurah. Selain ini tadi kan batik pastinya, ada terus ini ada beberapa kerajinan, kuliner ini. Bapak Ibu yang kuliner siapa aja? Angkat tangan. Yang punya produk kuliner, apa-apa nggone bojone apa-apa wis. Mbak Yune apa-apa. Terus yang tadi kerajinan ini apa kayak rajut. Rajut. Siapa yang rajut ini? Selain Bayu yang batik siapa ini? Ada yang batik, yang lainnya yang kebetulan ikut ada Ibu. Oke, nah ini baru sebagian yang di sini ya Pak Lurah ya. Monggo Pak Lurah diceritakan potensi yang ada di sini Pak. Ya, terima kasih untuk ibu-ibu, bapak ibu semuanya. Bahwa di Gulurejo ini sebetulnya selain tadi dua yang disebutkan batik dan juga ini kerajinan lampu hias, juga masih banyak potensi yang ada di Gulurejo yang mana UKM-UKM itu kita undang di sini ya. Antara lain ini pengrajin budidaya jamur ada. Oh ada jamur. Ada jamur. Yang mana jamurnya? Ya. Nah, itu oh Mas ini Priyadi, Mbak ketutupan. Ya. Tapi. Ya. Kemudian pengolahan makanan keripik debok atau crispy ada itu. Asing toh Mbak kalau dengar crispy debok. Ya. Kalau crispy-nya enggak asing, deboknya itu Pak. Debok memang batang pisang. Dimakan itu Pak? Ya diolah sedemikian rupa terus enak kok dimakan. Enak ya? Iya, tapi ya nanti. Tapi kalau nggak ada produknya di mana ini? Iya, ada. Mbak crispy debok. Nah, itu kelupaan nggak Bapak. Tapi sudah cukup cukup lama produksi keripik debok ini dan pasarannya juga sudah banyak yang kenal. Ya. Kemudian ada lagi pengrajin senek atau tenggok ada ini. Ada. Bikin tenggok. Aslinya itu semacam tempat namun terbuat dari bambu. Tenggok itu tenggok, Pak? Iya. Oh iya. Tradisional ya, masih tradisional. Ya. Ada tadi saya lihat
tapi kok ya nggak bawa ini. Pengrajin tenggok ya. Ya, nah itu. Dari Bonorjo ya. Kemudian rajut ya seperti yang ada di sini, rajut tas ini ya. Kemudian juga ada pengrajin maksudnya pengolahan makanan ya. Itu ulat sutra. Nggih, Ibu? Ya. Ya itu. Ulat sutra. Maksudnya ulat sutra dia apa, ya, Mbak? Makanan camilan itu namanya ulat sutra gitu. Oh, mereknya. Ya, mereknya. Yang bentuknya kayak itu ya, kayak ulat sutra itu bentuknya kayak ulat sutra. Anu yang wer-wer apa putih itu? Mana dong? Oh ada. Mana Mas gitu Bayu? ya? Ada di belakang Mas Punya Bayu. Ibu. Oke. Baik. Oh ini Ya. cocok besok buat lebaran ini. Malah kayak ular jati nih. Namanya ulat sutra ya. Tenan ular jati. Ya. Oke. Itu Iya. beberapa produk yang Baik. kami undang di sini dan tentu masih ada yang belum sempat kita undang karena keterbatasan tempat ataupun kuota gitu tadi. Tapi Pak Lurah dengan potensi yang macam-macam ini, Iya. ini sebenarnya kalau dari kelurahan sendiri punya program-program apa buat UMKM-nya, Pak? Ya, kita memang sangat respon terhadap UKM-UKM yang ada di Ngulurjo dan program-program yang kita tawarkan ke UKM ya yang penting kita itu potensi kita itu kita keluarkan, kita berdayakan supaya nanti ada nilai tambah bagi pelaku UKM kita. Gitu. Kalau tahun ini ada nggak Pak pasar Ramadan kayak gitu mungkin yang dibikin? Oh, pasar Ramadan seperti di depan ini setiap hari kemarin ada itu. Kenapa? Nah, setelah tanggal 14 kemarin itu seng berterbangan. Di depan sini Pak biasanya. Iya. Oh iya. Tapi kendala teknis ya Pak. Ya, Berarti kendala alam. Berarti ada ya program-program seperti itu dari pemerintah berpihak kepada teman-teman UMKM. Oke. Termasuk kalau batik ini kan sudah jadi unggulan di sini ya Pak. Iya, batik sudah Nah tidak itu punya diragukan apa lagi. Pak? Walaupun sudah jadi unggulan tapi apakah tetap support untuk dia menjadi ya ciri khas atau menjadi andalan lah dari Lenda? Ya karena memang batik adalah ikonnya Lenda. Ya, sentra batik itu ada di Lenda. Memang sangat terbantu karena mayoritas pembatik itu di Kelurahan kami di Ngulurjo. Artinya dengan hadirnya para pengrajin pembatik yang sudah sekian lama memberdayakan tenaga atau karyawan sekitar sini kan sangat membantu bagi warga kami yang untuk menambahkan nilai tambah, keberuntungan begitu. Oke, baik. Oke, gimana batikmu Mbak? Kenapa? Keren loh ini. Loh. Keren ini banget abstrak. Nah, abstrak dan ada yang tetap klasik. pakemnya ada. Iya. Ini mungkin bisa nanti mungkin kalau untuk nanti kita tanya Bayu ya. Untuk karakter di Ngulurjo punya motif apa kayak gitu nanti yang bisa. khas ya. Nah, atau ketika mereka sekarang anak-anak muda kan mungkin punya ciri khas batik yang berbeda lagi gitu ya. Tapi kita mau tanya Pak Aris nih bagaimana dana keistimewaan ini kan bisa menyentuh masyarakat secara langsung maupun tidak langsung Pak. Nah ini salah satunya kalau di Ngulurjo dengan batiknya itu apakah bisa enggak Pak? Bisa seperti ini? apa Pak? Nggih, matur sembah nuwun. Jadi dana keistimewaan itu untuk sampai ke masyarakat ada 3 cara. Ini yang pertama harus kami sampaikan. Pertama melalui OPD di DIY. Jadi OPD di DIY ini salah satunya yang Bapak Ibu bersama dengan kita dengan Pak Ajrudin menika kaitannya dengan Sibagul. Ini salah satu. Yang pertama kita dengan OPD. Bisa OPD Dinas Koperasi, bisa perdagangan, semua OPD di DIY bisa mengalokasikan itu. Ini yang pertama. Yang kedua dengan cara bisa lewat OPD tapi berada di kabupaten kota. Tetapi khusus kabupaten kota memang kita pilih. Kita pilih OPD yang bisa betul-betul menceritakan tentang manfaat dana IS. Jadi tidak sekedar OPD, terus kemudian pengen ada mengakses dana IS, tidak semuanya kemudian diizinkan. Karena ada beberapa OPD yang di kabupaten kota itu sekedar pengen dana keistimewaannya, tetapi untuk kemudian menyampaikan bahwa dana IS ini merupakan bagian dari
pemerintah daerah memberikan kepada masyarakat tidak diceritakan. Maka yang semacam itu dan juga tidak tampak. Biasanya sementara kita semeneke dulu. Baru yang ketiga melalui kalurahan. Cuma di kalurahan ini memang kita pilih-pilih. Jadi kita pilih-pilih itu, jadi kalurahan semua mempunyai predikat. Jadi kalurahan di DIY ini kebanyakan memiliki predikat. Tetapi ada juga kalurahan yang tidak punya predikat. Maka untuk kalurahan yang punya predikat, saya minta konsentrasinya di situ saja. Jadi kalau di sini, ini ada Mas dari Ketua Desa Wisata, artinya konsentrasi di Desa Wisata itu cukup. Sudah ada lambaran OPD-DIY sampai kabupaten, sampai kalurahan. Maksudnya fokus aja ke iya, Desa tidak Wisata. usah ngejar kemudian saya harus kalurahan budaya. Tidak usah. Kalau kemudian bicara tentang angka anggarannya, yang wisata lebih banyak dari budaya banyak. Ini yang menjadi bagian yang harus kami sampaikan. Nah, kaitan dengan bagaimana cara mengakses inilah yang memang perlu diskusi, Mbak. Karena sampai saat ini misalnya untuk BKK Kalurahan itu ada satu kalurahan itu mengajukan lebih dari 15. Dan sembarangan, semua dimasukkan, pokoknya pengennya semua dapat. Nah inilah yang kemudian membuat kita harus satu persatu kita petani betul dengan OPD DIY dan tim anggaran pemerintah daerah. Nah ini yang kami berharap ada diskusi kalau Pak Lurah mau konsentrasi apa, itulah yang kemudian didiskusikan. Terus tadi juga ada cerita bahwa di sini konsentrasi di Bade. Saya senang dengan konsentrasi itu karena Yogyakarta ditetapkan sebagai salah satu sebenarnya yang berkonsentrasi berkaitan dengan Bade. Namun demikian, di Bade ini juga kadang-kadang ada larangan, Mbak. Filosofi larangan yang tidak diperkenankan untuk kemudian dipakai ketika di Kasultanan, misalnya semacam itu. Inilah yang mohon juga menjadi bagian perhatian. Jadi kalau tidak hati-hati karena ingin estetik gitu, semua dikombinasikan. Padahal misalnya parang gitu. Parang itu boleh enggak kalau kemudian dipakai ketika ada undangan di Kasultanan? Ada yang tidak boleh. Misalnya semacam itu. Maka pembatik di Gulurejo kami berharap juga belajar itu. Mas Bayu nanti bisa menjadi di depan untuk kemudian ternyata memang ada larangan-larangan untuk batik yang punya filosofi tertentu. Kemudian yang berikutnya, saya lihat juga begitu bicara batik, pertanyaannya, batik itu nanti akan jadi ikon sini enggak? Ini juga harus dijawab. Atau sekedar mengikuti pasar saja. Jadi kalau pasar butuh ini dikasih, pasar butuh ini. Tapi kemudian kita tidak mempertahankan kalau itu menjadi ciri khas dari Gulurejo. Maka kemudian kalau di Jeruk Wudel ada namanya batik jeruk wudel, jadi isinya seperti ada jeruk-jeruknya itu. Kemudian di tempat lain Sabtu Dadi juga ada. Kemudian di sini pun juga ada batik ciri khas dari kabupaten. Artinya kan ini menjadi bagian yang memang harus kita pertahankan. Nah ini pertanyaan yang di Gulurejo mau seperti itu atau sekedar berproduksi. Kalau sekedar berproduksi memang ada kekhawatiran kalau nanti itu bagus, maka dia tidak mempunyai hak cipta, maka pada akhirnya nanti akan ditiru oleh orang lain. Karena untuk memiliki hak paten haki itu enggak cukup 500.000. Karena kami kebetulan salah satunya ini yang kami pakai, cuman ini di lambangnya ini dana keistimewaan ini. Ini kami bikin juga batik namanya Cahyaning Keistimewaan. Kemarin juga bayarnya hanya 500.000. Cukup kita mendaftar dan itu menjadi paten kita. Nah ini mau seperti itu enggak? Ini pertanyaan-pertanyaan ini yang perso adalah teman-teman yang ada di sini. Tapi prinsip Danais sudah bisa kemana-mana, tapi lewat caranya ada 3 cara tadi. Demikian. Dan ada aturannya nanti untuk dievaluasi ya Pak? Apakah dana ini sudah seperti peruntukannya dan seterusnya? Tapi kalau sekedar ikut pameran beda lagi. Jadi kalau misalnya saja, jadi di teman-teman Dinas Koperasi UKM itu ada tempat tertentu yang memang fasilitasi untuk pameran. Misalnya saja berada di Bandara Nia. Kemudian di Teras Malioboro 1 dan insya Allah besok tahun ini Teras Malioboro 2 juga sedang kita coba bangun. Nah itu sangat mungkin juga untuk kemudian Bapak Ibu ikut di sana, berupa pameran maupun ikut dalam promosi. Dan kemarin juga diizinkan Pak Ajudin ini free ongkir. Iya. Kita dapat 3 miliar. Nah ini kan menjadi bagian Bapak Ibu
ketika kemudian ada aktivitas bisnis yang memerlukan ongkir gratis, bisa itu. Tapi syaratnya tadi harus kenal dengan si Bakul. Karena si Bakul ini sarana untuk kemudian membina koperasi dan UKM yang ada di Yogyakarta. Oke, lengkap boleh sekali. Dong tepuk tangan buat Pak Aris. Ada yang baru dengar, free ongkirnya tuh 3 miliar loh Bapak Ibu. Buat Bapak Ibu loh, kalau nggak dimanfaatkan juga sama saja. Sayang toh Pak Arif, tadi mau ngirim nggak jadi loh. Karena ini benar-benar free ongkir dan ini cuma ada di daerah istimewa Yogyakarta ya Pak. Nggak ada yang di tempat lain nggak ada, jadi betul. beruntung sekali Bapak Ibu yang ada di daerah istimewa Yogyakarta seperti saat ini dapat di Lendah Kulon Progo karena ada fasilitas free ongkir. Nah besok ini batiknya bisa kemana-mana. Betul. Sampai ke luar negeri bisa Besok memanfaatkan ini. Itulah manfaat dana keistimewaan. Salah satunya untuk menyejahterakan masyarakat. Oke, nanti kita bahas juga bagaimana Pak Ajrudin sebagai wakil rakyat itu juga punya dukungan terhadap UMKM kita. Jadi tetap di Sarasehan Si Bakul. Saya punya 3 permintaan. Lah kowe iki senenge nonton iklan. Dagangan duwe apa aja to? Linggo se dirungokke tak ajari. Si Bakul Jogja ki arep nganake pelatihan mentoring supaya sistem lem dodol iki sip. Mengko ana pelatihan mentoring kemasan supaya daganganmu lebih menarik. Ora usah bingung, bingung. Ya mengko daganganmu ki digitalke. Tapi sing tuku memang daganganmu dhewe. Sing tuku seluruh Indonesia. Nanti juga ada kelas peningkatan kapasitas UKM Mitra Si Bakul Jogja, mentoring dengan konsultan bisnis dan praktisi bisnis. Apik banget iki lho kemasane dadi kaya ngene saiki. Akeh meneh lho, ya mesti laris banget iki gudegku iki. Ayo jelas to, ana Si Bakul Jogja. Apik niki lho. Nyus. Ya, sekarang ini luar biasa sekali. Bapak-bapak, ibu-ibu pasti tambah seneng karena dapat free ongkir. Kita juga tambah seneng. Iya, kenapa? View-nya tambah bagus. Oh iya. Pokoknya dimanfaatkan ya Pak. 3 miliar loh tadi diketok. Iya, eman-eman loh. Kok bisa yang lain dapat aku enggak? Nah, gitu loh pertanyaannya ya. Ini yang ngetok itu siapa loh kok ada bisa di sini. Ada di sini. Pak Ajrudin. Iya. Boleh kita tanya langsung. Iya, ini. Pak Ajrudin karena juga tadi apa? Akamsi. Akamsi. Kalau saya Akamsa. Akamsa. Anak itu sana. Pak, di sini kan ini tadi potensinya banyak, UKM-nya banyak. Ini juga punya potensi wisata. Nah, Bapak sebagai wakilnya rakyat di sini itu sebenarnya juga punya pandangan apa sih buat Kulon Progo itu khususnya Lendah, Gulurejo itu tuh makin maju, Pak. Ya, terima kasih Mbak Marta, Mas Naat ya. Jadi karena tahu potensi yang luar biasa itu, maka Si Bakul
kita alokasikan di sini kan gitu. Sehingga tepuk tangan dulu dong. Sehingga nanti apa yang tadi diharapkan Mas Bayu biar bisa dikenal, biar bisa dipandang oleh dunia, bukan dunia lain ya, dunia luar gitu ya. Sehingga mudah-mudahan dengan adanya Sibagul kita kenalkan di sini, teman-teman pegiat UMKM yang nanti juga disupport oleh Pak Lurah, itu nanti terus bisa lebih mengenalnya, kemudian setelah mengenal maka katanya kalau sudah kenal maka sayang kan gitu. Disayang oleh semua warga masyarakat DIY karena sudah mengenal potensi-potensi yang ada di Gulurejo ini. Nah kan begitu. Nah tentu ini yang kita harapkan begitu. Nah oleh karenanya kami di DPRD tentu sangat mendukung dengan program Sibagul ini, di mana memang dengan adanya Sibagul yang mulai agak menguat ya, tenar begitu ketika justru kemarin ada pandemi kan begitu. Diawali di tahun 2020 ya. 2019, 2020 itu mulai ongkir ya Pak, gratis ongkir ya, free ongkir. Baru waktu itu kurang lebih baru 1 miliar kan. Kemudian secara bertahap kebijakannya bisa dinaikkan sesuai dengan potensi dan kebutuhan yang dimiliki oleh para pegiat UMKM yang ada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Hanya memang peluang yang ada ini, free ongkir yang ada ini, kita ingin bisa supaya lebih merata ke wilayah DIY Pak Aris ya. Karena kebanyakan memang yang mengambil ceruk free ongkir ini akhirnya ya wilayah-wilayah perkotaan ya. Kota Sleman kan itu, mungkin sebagian Bantul, wilayah Kulon Progo, Gunung Kidul gitu mungkin prosentasenya masih sangat kecil ya, karena ya keterbatasan kan. Mungkin perlu memang lebih digiatkan lagi terkait dengan sosialisasi tentang Sibagul yang ada di Kabupaten Kulon Progo ini. Gitu. Baik, tapi bagaimana supaya upaya-upaya masyarakat ini bisa terus punya semangat gitu? Ada saran nggak Pak? Bagaimana mereka terus menumbuhkan? Ini apalagi sekarang ada anak-anak muda di sektor batik. Oh iya jelas, jadi memang namanya ketika kita sudah mengenal potensi yang kita miliki seperti yang disampaikan oleh Pak Lurah, maka harus kita support untuk bagaimana supaya bisa bisa tumbuh. Setelah tumbuh tentu harus dikembangkan. Setelah dikembangkan ya diberi penguatan-penguatan bagaimana supaya produktivitas mereka ini, para pegiat UMKM ini dalam hal memproduksi juga bagus, kemudian dalam hal nanti pemasaran juga harus didukung ya. Bahkan dalam konteks packaging juga tentu juga harus diperbaiki. Nah, tahapan-tahapan ini yang harus diperhatikan oleh teman-teman pegiat UMKM, dan kami di DPRD siap untuk mensupport dalam konteks memberikan anggaran, peluang-peluang untuk kemudian bisa diberikan kepada para pegiat UMKM. Oleh karenanya secara bertahap dengan penumbuhan ya terkait dengan usaha-usaha produktif di tengah-tengah masyarakat, tentu ini nanti kemudian akan bisa melihat bagaimana potensi pengembangannya ke depan. Nah, teman-teman pegiat UMKM ini tentu juga harus memperhatikan dari sisi regulasi-regulasi yang ada. Kalau itu industri makanan, bagaimana nanti ke depan, kan gitu. Tentang PIRT ya, kemudian sampai ke label halal ya, dan seterusnya. Baru dari sisi pengembangan pemasarannya
nanti akan bisa terlihat. Karena konsumen sekarang pun juga sudah semakin cerdas begitu. Ketika mau membeli produk-produk makanan begitu ya, ini kebanyakan mereka pasti akan melihat PIRT ya, kemudian label halal, tanggal kadaluarsanya. Ini sudah semakin detail konsumen itu melihat itu, sehingga ini juga harus diperhatikan oleh teman-teman pegiat UMKM, sehingga nanti dari sisi potensi yang mereka miliki ini kami di DPRD akan mensupportnya, kan begitu. Oke, baik. Boleh dong apresiasi dulu buat Pak Ajrudin. Di sini tuh potensinya bikin ngiri loh sebenarnya. Iya. Gak cuman potensi ini, potensi manusianya ya. Kreatif, membuat UKM. Betul. Terus ini juga ada potensi wisata. Wisatanya keindahan alam. Tadi Pak Aris bilang jatinya gede-gede gitu ya. Berarti jurangnya dalam-dalam bisa lihat view berbagai kabupaten dari sini. Gunungnya tinggi-tinggi. Itu kan nggak dimiliki semua kabupaten. Betul. Nah itu tinggal bagaimana kita yang tinggal di sini tahu nggak potensi ini dan bagaimana kita meningkatkannya. Nah ini salah satu orang muda nih, Bayu yang cerita singkat. Ini kalau cerita sama Bapak Ibu di sini sudah tahu semuanya. Tapi kan kita cerita paling nggak cerita yang sama lain. kita lah. Gitu. Kamu soalnya. Mas Bayu ini. Ya halo. Kalau saya lihat motif batiknya ini batik aliran sungai ini. Wah. Aliran sungai? Lagi wer-wer itu. Ini kayaknya motifnya Sungai Progo masih ya? belum terarah. Oh belum terarah. Karena baru mengenal si Bakul. Masuk. Seperti orangnya. Masuk ini besok diajak Kalau lagi. sudah mengenal si Bakul besok pasti akan lebih terarah lagi ya Pak. Betul. Konsep-konsepnya. Tapi saya nggak akan pungkiri Bu, sebenarnya saya kan juga salah satu penerus usaha batik di Gururejo ini yang didirikan oleh orang tua saya generasi kedua. Nah di sini saya sangat terbantu sekali dengan si Bakul Bu. Karena saya juga udah merasakan bahwa betapa enaknya digratis ongkirin Bu. Oh ya? Ya. Pernah dapat sampai kemana? Sampai Kalimantan pernah. Wes. Tapi sekarang kok sedikit berkurang ya. Oh iya. Kuota untuk saya. Enggak sih. Maksudnya? Enggak ya Bu, aman. Jadi Gitu. pernah dapat free ongkirnya sampai Kalimantan bahkan. Sampai Kalimantan, luar Jawa Bu, alhamdulillah. Oke, Mas Bayu ini kan generasi kedua batik. Nah, dengan adanya anak-anak muda di sektor batik tadi juga Vio sudah menyampaikan sedikit. Sebenarnya ada yang baru nggak sih ketika sekarang rata-rata kan sudah beberapa juga yang generasi kedua ya seperti Mas Sangat Bayu banyak ya? sekali Bu. Sekarang itu sebenarnya batik itu yang dimaknai oleh masyarakat Gururejo itu adalah sebuah proses loh Bu. Bukan masalah motif lagi. Karena motif itu kalau kita jelaskan nanti kita terhalang sama batik printing. Karena motif itu kan, kalau printing itu kan kain motif batik Bu. Kalau batik itu kan sebuah proses yang harus kita edukasi. Nah kebetulan kita di desa wisata sama diketuai oleh Mas Dodi itu, kita berusaha menjelaskan bahwa batik itu adalah sebuah proses. Nah kita di sini ikut berwirausaha di bidang pariwisata tentang edukasi batik. Nah kebetulan juga alhamdulillah batik itu karena warisan budaya Indonesia yang sangat luar biasa. Orang-orang mancanegara itu sangat tertarik Pak. Buktinya besok pagi itu saya dapat tamu dari Jerman. Satu keluarga 4 orang. Itu hanya pengen belajar batik. Nah, Mereka tuh taunya dari mana kok ke sini? Kalau itu selama pandemi kemarin kan kita juga nganggur kan Bu, kena dampak. Nah di situ kita berusaha lah main sosial media dengan marketplace, dengan YouTube dan apapun itu sosial media kita genjot Bu. Kita action, kita yang penting aktif lah. Itu ada buktinya apa enggak? Tapi yang jelas saya cuma biar orang itu melihat bahwa kita tuh masih hidup. Nah betul, di media sosial. Di media sosial. Karena waktu itu kan nggak mungkin lockdown kan, nggak bisa ke sini langsung. Jadi kita buka YouTube, alhamdulillah YouTube itu ya booming lah Bu. Dan banyak orang yang tertipu, salah ya. Tersipu lah. Pengen belajar lah, tertarik dengan YouTube edukasi itu. Dan sampai sekarang ya pelan-pelan lah setiap bulan itu dua tamu dari mancanegara itu alhamdulillah sudah ada. Ini kan mumpung dilihat nih banyak orang. Ini misalnya saya ini sama
dua keluarga Mbak Marta dan keluarga saya tuh datang ke Gulurejo. Iya. Saya pengen belajar batik. Itu saya dapat apa atau saya gimana? Datang biasanya bisa langsung reservasi. Reservasi dulu ya biasanya online, Pak. Online. Iya, ada kontak personnya nanti. Terus setelah itu janjian waktu. Nah, di situ kita juga sudah sediakan nih homestay untuk tempat penginapan. Iya, ada. Okay. Termasuk tempat ini ada homestay-nya. Termasuk tempat ini ada homestay-nya. Nah, cuma Bu belum kepikiran ke arah ayo kita itu saling bersinergi. Kalau kita ada tamu tamu disuguhi ulat sutra. Suguhnya apa? Gitu itu belum terrealisasi, belum kepikir. Kan bisa harusnya disuguhi ulat sutra, nanti wadahnya pakai anyaman, terus le turu nganggo lampu kuwi. Betul, Pak. Piye carane payu lah. Piye carane payu ya, Pak? Iya. Tapi kita butuh mentor sebenarnya sih, Pak. Bisa enggak si Bakul itu memfasilitasi kita? Loh ya bisa, bisa sangat dong. bisa ya. Bisa banget. Yang penting disampaikan. Kalau enggak disampaikan cuma gerundel atau istilahnya cuma mantap ini Bu berarti. Ada surat menyurat. Nah, jadi surat menyurat hari ini. Iya, loh maksudnya dikasih info ke dinas terkait bahwa saya di Gulurejo butuh ini. Nanti kan akan dijadwalkan. Mantap itu. Nah, seperti itu. Sama satu lagi, Pak, ini Dimas sama yang di masalah di Gulurejo itu loh, Pak. Apa? Jalur lalu lintas. Kalau jalan. kita udah ketamuan sama orang asing nih, jalurnya kayak off-road, ya kita gimana, Pak? Iya, nanti disebut sebagai ini wisata off-road ya, Bu? Wisata off-road gitu loh ya. Kan saya juga nggak tahu rusaknya itu apakah menguap ataukah kena apa, itu kan kita harus butuh, jelas masalahnya. Butuh apa ya, cek lokasi ya, Bu? Cek lokasi. Perlu cek lokasi dong. Kayak kita juga sebenarnya butuh seperti desa wisata itu wajah desa, Bu. Kalau udah orang datang ke sini, nah, ikon Gulurejo yang bisa dilihat kalau orang tuh udah foto di situ, wah itu Gulurejo. Oh iya. Nah, belum ada, belum punya. Saya rasa belum punya yang meledak, Bu. Semuanya standar. Ya, makanya saya tadi tuh kaget Mbak Marta ketika si Vio cerita di sini tuh potensinya batik luar biasa. Lah saya tuh nggak tahu apa salah jalan atau gimana. Waduh. Saya tuh pas masuk desa sini itu cuma lihat bawah itu loh, jadi namati dalan gitu. Ikonnya maksudnya batu. Iya, makanya nggak tahu apakah di samping kiri kanan tuh ada umbul-umbul batik atau patung canting atau gitu. Saya tuh sampai belum kelihatan kan, Pak? Ada nggak tuh? Gimana ya Pak Lurah besok, Pak? Jadi butuh ikon ya. Iya, butuh ikon. Tapi secara ini orang muda kan juga punya. Ini tadi kita cek ya apa namanya? Media sosial. Media sosialnya. Terakhir update 5 hari yang lalu kayaknya. Batik Sembung ya. Ada 2 jam yang lalu. Ada. Kita setiap 2 hari sekali minimal upload lah. Kalau kita kan punya beberapa sosial media. Jadi tidak cuma satu. Adminnya siapa? Adminnya ada temen di rumah. Oh ada. Biar kalau platform ini tuh kena hacker, kita tuh ada platform yang lain gitu loh, Bu. Oh, backup di backup ya. Tapi ngomong dengan anak muda, kemudian pola ininya manajemen bisnisnya berbeda, pemasarannya berbeda. Apa nih yang masih kurang nih yang diharapkan kalau teman-teman di sini? Kalau di sini itu sebenarnya saya nganggep memang anak-anak muda di sini sudah sama batik itu udah dekat, Bu. Tapi kurang menjiwai gitu loh, Bu. Dia tuh kurang bahwa soulnya belum dapat. Kalau ditanya tuh batik, kenapa kok kayak gitu? Tahu ya, kan kalau batik itu mahal itu. Yang sering saya edukasi itu mereka itu belum bangga dengan batik. Dia tuh hanya punya. Rasa bangga itu muncul itu gimana caranya tuh, Bu? Padahal ini masing-masing di sini kalau nggak salah ada beberapa yang punya prestasi sampai nasional termasuk Bayu. Saya nggak nasional tuh. Pendekatannya apa Mas Bayu? Misalnya dari batik, misalnya nih, tetanggaku tuh apa ya, anak punk, kan bisa batiknya hardcore, batiknya motif-motif gitu kan? Itu juga istilahnya salah satu pendekatan kita. Salah satu pendekatan. Apakah sudah sampai ke arah? Sudah dilakukan, Pak. Tapi kepercayaan diri itu kadang kalau nggak disentuh sama orang luar, itu kita merasa introvert. Kamu tuh punya peluang loh, kamu tuh punya warisan budaya yang harus kamu lestarikan. Tapi kalau orang luar itu nggak membicarakan itu kita nggak sadar diri.
Oke. Kalau gitu kita tanya Pak Aris ya, Ya. sebagai sekaligus closing statement. Siap. Ini supaya orang mudanya sudah Pak, potensinya sudah jelas, tapi butuh dukungan dari pemerintah daerah nih. Kalih wau salah satunya. anu turine dalane kok kados ngoten niku pripun Pak? Nggih, matur Kamu juga nuwun. ngerasain ya? Jadi Monggo, Pak Aris. sebenarnya waktu perjalanan ke sini ini saya dengan teman saya itu sudah batin gitu ya. Tadi kita berdua itu diskusi, ini mesti ada yang lain yang melalui jalan ini. Oh ternyata memang ada truk-truk yang melalui situ. Jadi tadi kami sempat di awal tadi ada yang kurang positif itu sebenarnya kalau mau bilang belak-belak aneh ya itu gitu. Jadi tapi kami nggak bisa untuk kemudian segera mengatasi itu tanpa bersama-sama. Kami cerita sedikit tebing breksi. Tebing breksi dulu juga tawaran sama. Ini mau ditambang sampai habis atau masyarakat beralih fungsi. Akhirnya mau beralih fungsi. Tapi kalau yang sini katanya sudah dari nenek moyang dulu gitu ya. Nah inilah yang perlu kita diskusikan. Jadi kalau jalan itu saya khawatir nanti dana untuk jalan saja nggak cukup. Jadi kemarin juga ada protes Jalan Godean, kemudian Klangon juga, kemudian di sini mungkin 1 kilometer jalan untuk rehab itu bisa mencapai 8 miliar. 1 jalan. 1 kilometer? Iya, 1 kilometer jalan. Jadi kalau yang jalan di Godean itu 1,5 kilo itu 11 miliar sekian. Jika kalau itu rehab loh ya, bukan buat loh ya. Jadi memang membutuhkan kerjasama bareng-bareng agar bisa sama-sama memanfaatkan dengan cara yang bijak. Sama yang artinya jangan udah direhab, iya. yang lewat tetap sama gitu ya Pak. Ya dijaga, dijaga. Jadi itu Sebenarnya rusak tadi sempat maksudnya. bisik-bisik dengan Mas Azudin ini. Sebenarnya kalau tonasenya itu tidak melebihi tidak masalah. Nah, mau nggak menjaga tonase tidak? Inilah yang pertanyaan yang memang harus ya bisa pelan, bisa cepat. Oke. Ini yang pertama. Yang kedua, bicara tentang potensi tadi, sebenarnya di teman-teman dinas pariwisata baik DIY maupun kabupaten, ini bisa mengkonekkan tadi yang disampaikan oleh Mas Bayu tadi. Kalau memang biar resmi lewat kajian. Jadi dikaji, dari hasil kajian disepakati. Jadi ketika kita bicara tadi Mas Dodi cerita ada 15 pembatik misalnya. 15 pembatik konsentrasinya di mana? Kemudian nanti ada yang ulat ini juga misalnya, ini di mana dan sebagainya dikonekkan. Jadi dalam satu kajian yang mengkaji bisa dinas DIY, bisa di kabupaten, baru kemudian kita jalankan. Karena kalau kita bicara keinginan, saya ketemu siapapun gitu, mesti pengennya semua. Tadi saya sempat cerita di awal juga, ada satu kelurahan mengajukan 15 proposal. Bukan desa mandiri budaya mengajukan desa mandiri budaya. Bukan desa wisata mengajukan desa wisata. Karena beliau berprinsip, loh aku yono wisata. Tempat saya juga ada budayanya, berarti saya boleh. Padahal ada aturannya kenapa ditetapkan sebagai desa wisata, desa budaya. Tetapi apakah semua desa dapat manfaat dari dana? Sangat mungkin, sangat mungkin. Apalagi kalau di koperasi ini ada desa planner. Dan memang disinilah yang letak kolaborasi yang nyata, yang saya berharap memang tadi yang sempat disampaikan oleh Mas Bayu tadi agak tak lebar sedikit. Di sini kalurahannya namanya Ngulurejo. Sebelah Ngentakrejo, sebelah Datuk Sono, sebelah Skorono. Skorono desa budaya, kemudian Tuk Sono desa mandiri budaya, dan kemudian Sidorejo juga sekarang tahun ini desa mandiri budaya juga. Kemudian Jatirejo desa wisata, di sini desa wisata. Artinya apa? Tempat-tempat untuk kemudian rest area bertemu untuk kemudian mengkonekkan itu sangat mungkin di sini. Cuman bagaimana itu dijahit menjadi satu untuk disepakati. Kalau kemudian bicara ada bumkal, ada bumkalma. Jadi bumkal bersama. Nah ini mungkin enggak di sini. Misalnya hanya untuk Kapanewon rendah saja. Ya, sami. Bundesma atau bumkalma sama. Terus misalnya semacam kalau bisa, ya itu yang kita jalankan. Makanya yang disampaikan Mas Bayu tadi memang membutuhkan tidak hanya dari desa sini, karena kemarin juga kami jumpai ada hampir semua desa itu kalau diperkenankan mengusulkan rest area. Jadi semua desa itu di Gunung Kidul ini, semua rest area semua. Bahkan kalau dapat dana 250 juta, mesti ada bangunan showroom. Sudah tak titeni, pokoknya kalau 200 mesti 100 sekian untuk showroom. Nah, yang di sini juga ada Sidorejo, itu juga ada showroom. Nah di sana kebetulan
ada kolaborasi dari desanya lewat Desa Prima, tetapi ada kolaborasi dengan Dinas Kelautan Perikanannya melalui Mas Trenggono. Di sana ada iwakku, produk iwakku, dan sekarang bisa jadi satu dengan Desa Prima. Nah, kita berharap seperti itu yang disampaikan Mas Bayu tadi. Memang perlu diskusi Mas Bayu nanti bersama-sama, karena nggak bisa kalau itu hanya diselesaikan oleh 1-2 pihak. Ini Matanun, ini juga bisa belajar dari tempat yang lain ya Pak? Maksudnya benchmarking, melihat bagaimana. Oke, baik. Jadi kalau belum ketemu titiknya itu kadang memang belum ya. Jadi kenapa saya bilang gitu? Contoh di Putat itu bingung. Tadinya mau keripik pisang, keripik peyek dan sebagainya. Justru sekarang bolu kelapa. Bolu kelapa 1 bulan di bulan Januari kemarin saya cek dapat 120-an juta. Jadi proses menemukan produk unggulan akhirnya. Februari 238 juta. Wow. Tonggoku biasa. Tonggomu ya. Nah, ini kuncinya Pak Lurah jangan bingung. Nek Pak Lurah yo bingung. Lah masyarakatnya harta konsopo. Iya, tapi semuanya proses. Tapi belajar dari apa yang disampaikan Pak Aris nanti mungkin boleh ya. Nanti kita coba lihat nih. Betul. Kenapa bisa berhasil itu bolu kelapa. Nah, dan Mas Bayu dan juga teman-teman yang lainnya yang pengen pendampingan, pengen ada pelatihan dan lain sebagainya. Pantau terus media sosialnya Dinas Koperasi, di belakang ada tulisannya, di belakangnya Pak Ajrudin itu. Betul. Jadi kita harus yang aktif. Jangan kita terus nunggoni diparani wong Mas Dina Dimas, atau ya. Pak Aris ngenteni Pak Aris kapan ya Pak Aris dolan. Jangan seperti itu. Walaupun Pak Aris itu juga muter-muter, tapi kita apalagi Mas Bayu dan teman-teman muda itu harus yang aktif. Betul. Kita cari di media, kita cari di Google, tulis Sibakul Jogja gitu aja udah banyak informasinya. Kalau ada kegiatan mau daftar ya daftar aja. Kalau pengen tahu fungsi atau dana keistimewaan untuk apa saja bisa lihat YouTube-nya ya Pak. Iya. Ada YouTube-nya apa? Regol Bergodo Trengginas. Nah, itu langsung biak ngerti kabeh. Oh ya. Jadi, desaku pengen tak gawe ngene. Nah, Iya. nonton dulu di YouTube-nya biar tahu gambarannya. Jadi sebelum kita minta, sebelum kita itu mengajukan proposal dan lain sebagainya, boleh referensinya lewat YouTube. Minimal hari ini Bapak Ibu sudah ada Dimas dan Rafael. Ya. Nanti daftar langsung Sibakul ya. Siap. Biar dapat free ongkir. Apapun produknya Bapak Ibu. Jadi nggak cuma produknya Mas Arif, tapi produknya Bapak Ibu. Aku wing bakul cilian Mas. Ento ora? Cilian sih penting gede le donukane akeh ora apa-apa. Apa meneh melu Sibakul tambah terkenal, tambah bisa dikenal masyarakat Jangan luas. lupa foto produknya. Betul sekali. Oke. Kalau gitu kita tidak hanya berhenti pada obrolan di Sarasehan. Selalu ada aksi nyata. Minimal hari ini langsung mendaftar Sibakul. Dan setelah itu ikuti sosial medianya dan tentukan arah mau kemana usaha kita. Matur nuwun untuk Pak Aris, Pak Ajrudin, Pak Lurah dan Mas Bayu. Semangat terus ya Mas. Banyak yang dampingin nemenin. Saya juga mau kok. Dan kita berdua pamit. Saya Marta Sasongko. Saya Aat Kumorojati. Tetap semangat para pelaku UMKM di seluruh DIY. Kita terus semangati. UMKM naik kelas Jogja Istimewa. Cekalan kabedo mandem ramari mari bodoku sorati kawa mati.
tansah ngenteni swara kang sejati kinolan warsa kilirku manti tumeka titi wanci Gusti kang murbentu mati paduka kang astawa wati kawula nyuwun arep golek apa kok uber-uberan padha ngoyak apa kok cegal-cegalan kabeh do mandem ramari-mari bodohku ora digawa mati Kumrono beli mrene ra ngerti parane kabeh dombang omahe to kancane ra mudeng maknane menungso kelangan derajate ditara paham martabate donga jengking kapan kabule arep golek apa kok uber-uberan padha ngoyak apa kok cegal-cegalan kabeh do mandem ramari-mari bodohku ora digawa mati kilirku mati tumeka titi wanci Gusti kang murbentu mati paduka kang astawa wati kawula nyuwun kadhawuhi arep golek apa kok uber-uberan padha ngoyak apa kok cegal-cegalan kabeh do mandem ramari-mari bodohku ora digawa mati
Bang bang wis rahino srengenge muncul 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 sunar sumamburat bang bang wis rahino bang bang wis rahino srengenge muncul 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 sunar sumamburat cici cuit cuit cici cuit cuit cici cuit rame swara oce-ocean krengket gerat geret krengket gerat geret imboaning sumur 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 adus kebiar kebiur krengket gerat geret krengket gerat geret imboaning sumur 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 adus kebiar kebiur segere kepati segere kepati kepati binga bekas kuarasan bang bang wis rahino bang bang wis rahino srengenge muncul 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 sunar sumamburat bang bang wis rahino bang bang wis rahino srengenge muncul 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 sunar sumamburat cici cuit cuit cici cuit cuit cici cuit rame swara oce-ocean krengket gerat geret krengket gerat geret imboane sumur 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 atus kebiar kebiur krengket gerat geret krengket gerat geret imboane sumur 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 atus kebiar kebiur segere kepati segere kepati kepati binga bagas kuarasan kendet bebaya memalatan kinoyo ngopo bebendu pepeteng tan kena titiro bang bang wetan bang bang wetan semburato bang bang wetan semburato wis rahino bang bang wis rahino srengenge muncul 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 sunar sumamburat bang bang wis rahino bang bang wis rahino srengenge muncul 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 sunar sumamburat cici cuit cuit cici cuit cuit cici cuit rame swara oce-ocean